Ini terjadi di sekitar tahun 2000. Saya mengalami kecelakaan pada masa itu saya lagi naik becak, ini kejadiannya di Sumatera. Saya lagi naik becak, mungkin saudara tahu kalau becak itu keadaannya bagaimana dan saya duduk di depannya karena kami bertiga. Karena saya orangnya kecil, jadi saya duduk di depan. Tiba-tiba datang truk yang begitu besar, kalau di Medan dikatakan truk tronton, itu menabrak dari belakang. Saya terlempar sekitar antara 7 sampai 8 meter dan kepala saya membentur jalan aspal. Nah, kebenaran, beca itu berjalan belum jauh dari tempat saya tinggal. Jadi tetangga-tetangga langsung melihat dan mereka mengatakan, itu saya tahu dari mereka setelah saya pulih, "Bu Bakara, suami saya Pak Bakara." Dan mereka katakan, "Bu Bakara sudah meninggal," begitu. Nah, puji Tuhan yang nabrak saya orangnya baik, saya dibawa ke rumah sakit. Nah, disitulah di rumah sakit saya mengalami koma, selama 8 hari. Menurut orang muka saya tidak keruan, sudah seperti tidak berbentuk begitu. Katanya sudah lebam sana sini. Dan saya berada di rumah sakit dijagai oleh keluarga yang sangat mengasihi saya. Nah, mereka cerita, salah satu keluarga saya cerita bahwa waktu saya koma, saya selalu bernyanyi. Saya bernyanyi salah satunya, "Sejauh timur dari barat." Nah, begitu. Padahal saya lagi koma. Iya, Nah, iya. yang keduanya itu lagu "Tak Ku Tahu Kan Hari Esok." Nah, itu lagu itu saya belum tahu sebenarnya, belum tahu Tapi ibu, saya. tapi ibu sudah mendengarkan lagu itu dalam keadaan koma. Sudah saya nyanyikan, kata yang menjaga saya, Oh, kebetulan oh, eda oh. saya yang, Hmm, guru Wakara yang menjaga saya, dia cerita sama saya. Dia bilang, hmm. "Eda nyanyi." Dan dia tahu karena dia juga memang, pelayan gereja pada saat itu. "Eda Iya. nyanyi," katanya. Dan saya belum tahu, yang hanya tahu itu sejauh timur dari barat. Nah, itu. Oh, Dan saya oke, oke. percaya lagu itu dari Tuhan. Kenapa saya pada saat saya koma bisa saya nyanyi. Dan, eee, banyak ya orang menjenguk ya, orang-orang yang terkasih, orang-orang kantor. Nah, mereka berdoa, saya selalu mengucapkan, "Amin." Siapapun yang Iya, menjaga saya katanya kalau ada orang menjenguk, saya selalu mengatakan, "Amin." Padahal saya koma. Nah, iya. begitu. Nah, di dalam tidur panjang saya selama 8 hari, saya pernah, diperlihatkan Tuhan rumah saya. Di rumah saya ada rumah doa. Rumah doa itu sering kami pakai persekutuan. Nah, di sana saya melihat rumah doa itu kenapa lantainya turun ke bawah. Oh, iya. Ah, dan saya melihat seorang laki-laki yang tidak pakai baju, hanya memakai ini, cawat ya, dari kayu, seperti kayu antara antara kayu dengan ini deh, dengan kain gitu. Terus Iya. memegang tongkat. Dia melintasi ruang doa. Saya bingung, siapa itu? Saya pikir gitu, seperti film, saudaraku. Saya melihat siapa itu, tapi saya tidak kenal. Dia jalan saja. Nah, sampailah di suatu tempat, tapi dia menghilang. Dia menghilang, terus saya melihat seorang Farisi yang memakai baju efod. Saya terkagum-kagum melihatnya, karena sepertinya kok bagus sekali ya, indah gitu. Terus tiba-tiba datang seseorang dari belakang, itu saya belum tahu, dari belakang hanya tangannya saja yang kelihatan, itu orang Farisi itu disisihkan, istilahnya seperti didorong dengan tangannya. Nah, setelah didorong, lalu muncul kembali orang buta. Nah, setelah muncul orang buta, lalu tangan itu, tangan yang
bersinar itu memegang mata orang buta. Celik, saudaraku. Di dalam pengalaman saya itu saya terkejut. Celik. Langsung si tangan itu memperlihatkan punggung dengan baju yang putih bersih. Saya sangat gemetar. Lalu dia memalingkan wajahnya, tapi saya tidak melihat wajahnya. Hanya seperti sinar yang kemilap. Sangat dahsyat. Langsung saya jatuh tersungkur. Tuhan, saya bilang. Tuhan Yesus. Di situ langsung saya tersungkur. Sesudah itu tidak ada penampakan lagi. Nah, hal yang kedua itu terjadi di waktu saya koma 7 hari. Itu diperlihatkan Tuhan itu di suatu tempat yang ramai. Nah, saya bingung, saya tidak mengenal tempat itu. Tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih-putih seperti manusia, tapi saya tidak melihat wajahnya. Tapi pakaiannya putih, tangan kiri saya dipegang, tangan kanan saya dipegang, lalu saya dibawa. Saya tanya, saya mau dibawa kemana? Langsung dia bilang, diam. Saya dibawa, setelah dibawa ke suatu tempat lorong yang sangat abu-abu. Masih kelihatan sih, nggak gelap sekali, abu-abu. Perasaan saya di situ sangat bau, sangat kotor. Ya, lorong. Di setiap lorong itu ada penjara dengan jeruji besi. Dengan jeruji besi, dengan ada penjaganya yang sangat menyeramkan, membawa seperti tombak. Tapi saya tidak melihat tombaknya, tapi yang saya lihat hanya kekotorannya saja, kekotoran dan seram. Dan di sana semua jiwa-jiwa berteriak menggapai-gapai. Dari jeruji itu mereka menggapai-gapai, menangis-nangis. Tolong, ada yang berteriak, ada yang memaki. Tolong, segala macam makian keluar dari dia. Saya bilang, siapa itu? Tolong, saya bilang gitu. Saya menjerit-jerit, saya nangis. Saya kasihan, saya nggak tega. Karena apa, saudaraku? Itu tubuhnya tidak sempurna lagi. Ada aja dari satu bagian tubuhnya itu yang sudah rusak. Yang sudah rusak, tidak berbentuk lagi. Ada yang jantungnya copot, ada yang matanya. Segala macam, seperti orang yang dianiaya, yang habis-habisan begitu. Tolong gitu. Saya bilang, tolong mereka. Saya bilang gitu. Selalu yang 2 ini salah satu ngomong, diam. Terus saya lihat dengan jelas ada seorang ibu-ibu yang pertama kali ada seorang wanita, anak gadis. Anak gadis, dia menangis-nangis, wajahnya tidak keruan. Tapi saya tahu dia anak gadis. Dia tidak keluar, tolong, gitu. Ampun, tolong, gitu. Terus saya sangat sedih, saya menangis. Tapi saya tetap dibawa. Akhirnya saya ke tempat, ada satu ibu-ibu yang sangat gendut, itu jantungnya keluar. Berdarah, sangat menyeramkan, saudaraku. Yang lain-lainnya sangat menyeramkan, tapi ini saya sangat terkejut melihat jantungnya seperti menggelepar-gelepar keluar gitu. Terus saya bilang lagi, tolong mereka gitu. Terus saya melihat ke kiri saya, ada satu itu penjaganya yang menyeramkan, langsung mengambil tongkat, menusuk. Saya tutup mata, saya tidak sanggup. Nah itu, sesudah itu saya tetap dibawa melalui lorong bau ini sangat panjang, saudaraku, sangat gelap, sangat bau, sangat menyeramkan. Dulu sesudah saya sadar, setelah membayangkan itu, saya pasti nangis, saudaraku. Rasanya tidak terbayangkan di dalam itu.
Bayangkan aja penderitaan mereka yang luar biasa. Setiap mereka berteriak itu pasti disiksa. Disiksa saudaraku. Seolah-olah tidak ada, ya tidak ada kehidupan deh. Rasanya mau mati saja. Saya pada saat itu saya tidak tahu itu di hadis. Tapi ya itu, ya perasaan saya mungkin seperti itu. Ya mereka itu sudah mati. Sebenarnya sudah mati. Saya dibawa, lalu di ujung lorong saya melihat sebuah sinar. Terus saya merasa sukacita ya, saya melewati itu ya, walaupun badan saya gemetar. Terus saya melihat seorang laki-laki yang tinggi besar. Saya tidak tahu pakaiannya, tapi dia bersinar, memegang sebuah pedang. Pedangnya panjang, langsung seperti membelah saya. Langsung saya bilang, Tuhan. Tapi ternyata memang itu bukan Tuhan. Tapi Michael, malaikat. Michael. Itu penjaga surga. Saya melihat, saya langsung menjerit, Tuhan. Saya bilang, langsung saya ditinggalkan. Nah, di hari ke-7 itu saya sadar. Langsung kebenaran di situ suami saya yang menjaga saya. Langsung saya melompat dari tempat tidur. Saya di mana? Saya bilang gitu. Langsung suami saya kaget, langsung menahan. Katanya, jangan mak gitu. Saya di mana? Saya bilang gitu. Udah, baring aja, baring. Maaf, saya mau ke toilet. Langsung saya mau ke kamar mandi. Saya bilang itu. Saya ke kamar mandi, ke toilet. Dari situ langsung, tapi badan saya terasa kok ini ya, kok sakit gitu. Nah, saya balik ke tempat tidur. Di situ saya koma lagi, saudara. Setelah itu koma lagi saya. Koma lagi karena saya merasa sangat kesakitan di situ. Pada saat itu sebelum koma saya merasa kesakitan. Ini kepala saya ini sangat berdenyut-nyut karena kepala saya yang kemarin yang kena. Otak kiri saya kena. Nyut gitu. Terus saya koma lagi. Nah, malamnya saya mimpi lagi. Saya dibawa kembali, itu yang 2 orang itu. Kembali dibawa ke sana. Tapi setelah di pintu, itu kelihatan gedung yang sangat indah. Amin. Sangat indah, saudaraku. Nggak ada gedung di dunia ini saya rasain seperti itu. Dan orangnya sangat cantik. Laki-lakinya sangat, ya bahasa Medan lah ya, tampan ya. Tampan, ganteng. Dan muda-muda saudaraku. Sepertinya semuanya seumur. Muda, cantik, wangi-wangi, ceria, sukacita. Tempat itu tempat idaman deh. Terus saya bingung melihatnya. Aduh, di mana ini saya pikir. Langsung saya dibawa oleh anak gadis lah ya saya bilang. Karena di situ sama kelihatan ininya, umurnya. Dibawa duduk di satu seperti kursi pelaminan. Di situ banyak bunga-bunga saudaraku. Banyak bunga-bunga, tempat yang indah-indah. Nggak bisa dilukiskan itu sekeliling itu bagaimana. Indah sekali. Tapi yang saya perhatikan karena saya suka bunga, itu bunganya sangat indah-indah. Nah, saya didudukkan di tempat duduk, mereka melayani saya. Ada samping kiri kanan, ada yang duduk di bawah saya, ada yang berdiri. Mereka mendandani saya. Mereka mendandani, mengganti baju saya. Nah, saya tidak setuju karena saya bingung. Saya di mana? Saya bilang. Kan, terus mereka tetap aja diam, tapi dengan senyum yang sangat luar biasa. Saya didandani, langsung saya meronta. Saya tidak mau di sini. Saya tidak mau sini. Saya punya anak.
saya punya suami, saya mau pulang. Saya bilang, saya mau pulang. Tiba seperti itu. Saya mau pulang. Saya tidak mau di sini. Saya bilang, mereka terus mendandani. Tapi Wow. ya beberapa saat kemudian, memang saya terpesona lihat tempat seperti itu. Mungkin kalau sekarang saya diajak ke situ sangat mau. Iya, iya. Sangat mau. Nah gitu kan. Langsung setelah itu mereka membebaskan saya. Bebas. Nah hilang. Hilanglah penglihatan itu. Langsung saya sadar. Kembali saya seperti semula. Langsung saya bangun dari ini tempat tidur. Terus bapak juga yang menjaga. Terus bapak pelan-pelan ya, pelan-pelan. Terus bapak cerita sambil senyum-senyum melihat muka saya yang sangat jelek ini. Terus, terus dia cerita kamu ketabrakan begini-gini sama si ini begitu. Terus saya bilang saya udah sehat kok, yuk pulang gitu. Belum boleh katanya. Enggak, saya mau pulang, saya mau lihat anak saya. Anak saya masih kecil pada saat itu masih SD. Mau pulang, saya bilang belum boleh mah gitu. Terus SD apa udah SMP ya Rio kalau nggak salah. Terus sesudah itu tunggu ya saya panggil dokter dulu gitu. Nah kebenaran kepala rumah sakitnya yang datang, terus dia bilang belum boleh Bu katanya. Tapi dia bingung lihat saya, lihat bingung kok kayaknya saya tidak sakit gitu ngobrol ya seperti biasa aja begitu. Kok ibu ini kelihatan sehat ya katanya gitu. Iya, saya tidak sakit gitu. Saya ngobrol sama Pak Hajinya itu, Pak Haji kepala rumah sakit. Oh Wah, iya. memang nyata mujizat ada. Memang sebenarnya dulu waktu itu tabrakan itu Pak Gembala, itu saya Ya, sebenarnya sama teman-temannya Bapak itu segera dibawa ke Medan. Ini dulu di luar kota ya, di Rantau Prapat namanya. Nah, ya. saya disuruh teman-temannya itu disuruh bawa ke Medan karena sudah parah sekali. Tapi si dokter ini tidak memperbolehkan karena sudah Oh, sangat parah. Dokternya khawatir selama di perjalanan itu tidak tertolong lagi. Jadi ya. dokter bilang, biar aja dulu di sini dikasih apa pertolongan pertama gitu. Nah, saya akhirnya ini kepala saya di apa dijahit ya. Yuk, Iya. saya tidak tahu itu dioperasi apa tidak. Itu dijahit karena sobek di ini otak kiri saya itu sobek, dijahit dulu pertolongan pertama. Baru sesudah itu besoknya dikerjain lagi. Jadi 2 kali saya katanya diituin, direhab Dibedah. gitulah saya gitu Hmm. ya. Hmm. Iya. Nah, nah itu hari ke-9 itu bingung. Kok bisa ya katanya gitu luar biasa. Nah, oh ya dia bilang sama itu sudah aja berdoa bapak-bapak sesuai dengan agama katanya biar mujizat ada. Nah, menurut ini suami saya sepertinya ya hanya mujizat lah yang bisa menyembuhkan ibu itu, ibu ini seperti itu perasaan dokter itu kali. Makanya hanya mujizat lah berdoa katanya gitu kan. Iya. Makanya dia nyatakan lagi benar-benar mujizat ya Bu katanya gitu. Iya Tuhan saya hebat saya bilang gitu. Ketawa-ketawa sangat ramah walaupun itu haji itu sangat ramah. Terus saya disarankan untuk pergi ke rumah sakit apa ya, Materna ya kalau nggak salah pada saat itu untuk di scan kepala saya. Iya. Scan, pergilah ke sana, aneh, nggak ada masalah, nggak ada Wow, yang puji rusak. Tuhan. Iya, tapi panca indera saya error, Oh, saya ada error. yang berdampak ya. Iya, kuping saya kurang mendengar, mata Hmm. saya kurang, terus pengecap saya itu sangat sangat error. Hmm. Kenapa saya bilang sangat error? Itu sampai di rumah saya dikasih makan. Biasalah ya kalau orang sakit disenangin gitu. Iya. Nah, terus saya makan, saya bilang, ini kurang asin. Saya bilang, mereka tambah asin. Oh kurang asin katanya, mereka tambah. Kurang, tetap kurang. Kurang pedes, tetap. Akhirnya mereka ketawa, waduh udah error ini anak gitu. Nah, penciuman saya error sampai saat ini.
Sampai saat ini, itu penciuman saya tidak bisa mencium apa-apa sekali, tidak bisa. Tapi saya bersyukur karena apa saudaraku? Rasanya seperti lebih banyak manfaatnya tidak mencium daripada mencium sesuatu. Ya. Jadi saya tidak masalah bagi saya. Nah, itu. Nah, di scan di Materna seperti saya katakan lagi tidak ada apa-apa, langsung kita bawa ke dokter, sudah saya dibebaskan. Nah, setelah itu saudaraku, langsung saya sadar bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata. Saudaraku. Yes. Ya, setelah saya sadar, saya semakin banyak diperlihatkan hal-hal yang sungguh-sungguh membuat hati saya sangat terkagum-kagum atas perbuatan Tuhan. Terkadang saya berdoa, saya tidak tahu itu benar atau tidak. Itu seperti apa ya? Saya tidak tahu apa itu malaikat. Itu menari-nari di depan saya. Sampai saya bilang itu seperti Abraham. Saya pikir itu di dalam Haleluya. saya. Itu seperti dia Amen. menari-nari. Saya menari-nari. Rasanya setiap saat di dalam kehidupan saya ini ada Tuhan. Saat itu. Dan saya bukan ibadah ya, ke tempat gembala saya di sana itu. Tempat yang jauh namanya Tuntungan. Itu kadang-kadang nggak Pak. Sendal saya berlainan juga saya nggak tidak peduli. Naik angkot saudaraku, naik angkot. Saya tidak bisa nyetir mobil, tidak bisa naik kereta, di sana kereta namanya, bukan sepeda motor. Saya tidak bisa. Tapi saya tembus itu naik angkot 3 kali, saudaraku. Saking mencari wajah Tuhan. Amin. Ya, dia sudah memperlihatkan dirinya kepada saya. Siapa saya? Siapa saya? Perasaan saya dulu-dulunya itu saya nggak layak. Dan sampai sekarang juga mungkin tidak layak. Tapi Allah yang penuh kasih, luar biasa. Nah, sesudah itu bisa cerita lagi, Pak. Iya, lanjut Bu, lanjut. Haleluya. Haleluya. Nah, saya asal ketuntungan itu begitu dengan menggebu-gebu sekali. Nah, saya ibadah di suatu gereja, saya juga ikut komsel. Nah, komselnya saya cerita sedikit ya saudaraku ya. Di komsel itu saat kebenaran lagi ibadah, jadi nggak ada tempat ruangan, kami komsel di depan pintu ya gereja, terus bukan depan pintu saudaraku, ya ada pelataran di situ, pelataran gereja lah saya bilang gitu. Nah, saya naik angkot juga ke gereja 2 kali. Jadi saya di sana saya sudah terengah-engah karena saya terlambat komsel. Sampai saya duduk saudaraku, di situ saya duduk, mulut saya komat kamit. Pikir-pikir lemas sakar pati begitu. Saya bingung, saudaraku bingung sekali. Ada Tapi apa sorry, itu? saya potong Bu, saya potong. Dulu belum bisa berbahasa roh. Belum. Oh, tapi waktu dibawa ke pengalaman itu malah di sana dapat juga. Iya, justru di situ. Karena apa? Kerinduan hati saya itu mencari Tuhan. Itu yang saya rasakan itu. Kenapa? Oh iya. Tuhan membantu saya. Saya kan tidak pintar berdoa. Tuhan membantu saya melalui bahasa roh itu. Sampai saya duduk, itu muridnya kami ada sekitar antara 6-5 orang. Ada pembimbingnya ya, seorang pendeta. Saya bicara, ya kerap kiri tapi saya sadar saudaraku, saya sadar dalam hati saya, Tuhan, kenapa saya kayak orang gila? Saya malu Tuhan, malu jadi saya aneh, Tuhan. jadi aneh ya. Jadi aneh, mereka melihat hati saya. Nah pembimbing saya itu juga melihat, pembimbing komsel. Saya melihat, dia kaget, nggak tahu berbuat apa. Saya perhatikan mereka muka, karena mata saya terbuka, tapi mulut saya komat kamit, entah apa. Tiba-tiba saya bernubuat. Berpujilah Tuhan, segala macam saya bilang. Oh ya saudaraku, saya lupa. Saya masih sempat mendengar setelah saya duduk,
itu firman Tuhan, engkaulah anak yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan. Ya, setelah itulah saya baru kumat kamit, saudaraku. Nah, bingunglah itunya semuanya kan. Saya bingung, saya bernubuat, saya tidak tahu apa ini dalam hati saya, apa ini Tuhan, apa ini tolong saya malu. Nah, tersadarlah pembimbing komsel saya, langsung saya diurapi. Saya diurapi baru dia tersadar bahwa itu bahasa roh. Amin. Nah, amin. Setelah itu saudaraku, 3 bulan saya komat kamit. Selama 3 bulan saya tidak bisa menutup mulut saya. Walaupun makan, tapi roh saya itu komat kamit. Mulut saya ya seperti bergerak gitu, tapi nggak keluar. Saya bilang, Tuhan jangan permalukan saya Tuhan. Nah, saya nangis, datang saya sama ada Eda saya ya, yang hamba Tuhan juga. Itu istri adik saya laki-laki. Saya dibawa kepada gembala saya, Pak Lase itu dibawa ke sana. Terus saya belum saya dibawa ke ada gembala saya namanya Ibu Hermani, dia orang Madura, suaminya orang Batak. Saya dibawa ke sana, saya dibimbing di sana. Baru ke Pak Lase, saya dibimbing di sana. Akhirnya ya bahasa roh saya jadi tertib. Jadi tertib. Kalau seperti dulu, biar diangkut saudaraku, saya sampai menutup mulut saya, pikir lebih segala macam. Tapi saya doakan orang yang diangkut itu, seolah-olah saya tahu apa masalah dia. Itu kan, ya, lucu. Ya, saya mendoakan yang diangkut. Pernah sekali saya turun, padahal belum sampai tujuan saya. Saya turun, saya lihat seorang ibu-ibu sepertinya saya kenal. Langsung saya sapa dia, Shalom, saya bilang, boleh nggak saya mendoakan? Dia bingung-bingung. Tapi seperti dia ingat saya gitu, terus saya tumpang tangan sama dia, karena engkau akan kuberkati dengan anak gitu. Nangis-nangis saudaraku. Nangis-nangis, saya tidak tahu apa masalahnya. Amin. Nangis. Saya turun. Nah, saya bingung kok saya kemana lagi saya naik angkot lagi balik. Nah gitu. Beberapa kali kejadian seperti itu saudaraku. Nah, sebenarnya walaupun begitu saya masih tetap bingung. Tapi saya dibimbing dengan seorang hamba Tuhan yang penuh karunia. Saya ikut dia melayani ke sana kemari. Akhirnya jiwa saya tenang. Saya bisa fokus kepada Tuhan, saya bisa melayani tanpa memandang siapapun. Yes. Pada saat itu saya sangat cinta Yesus. Kasih mula-mula itu sangat berakar di dalam saya. Amin. Saya sangat cinta Yesus. Begitu. Langsung ya banyak kejadian-kejadian yang membuat saya seperti takut untuk melangkah. Tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus dorong saya. Di persekutuan doa, takut saya dibilangin gila ya sama orang-orang ini, teman itu seiman. Langsung saya bilang sama pendetanya, Pak Pendeta, kalau saya begini tolong dukung. Saya tidak tahu siapa yang bergerak di dalam saya ini, Roh Kudus, bukan saya. Nah, pernah suatu kali ini tak terlupakan bagi saya. Nah, kebenaran di suatu itu pertemuan kami persekutuan doa, ada 4 orang pendeta yang datang ikut gabung. Nah, pada saat itu lagi kami berdoa, saya bergerak, tangan saya terulur kepada pendeta yang satu. Yes. Saya tidak tahu apa yang saya katakan, tetapi saya berbicara, langsung dia nangis tersungkur, langsung bilang, ampuni aku Tuhan. Nah, sesudah itu Tuhan lagi membawa saya kepada orang tua yang ternyata orang tuanya ibu gembala. Di situ saya jamah tangannya, saya tidak tahu apa maksudnya, tapi tangan saya bergetar.
tangan Yes. saya, dalam nama Yesus tanganmu sembuh, gitu. Itu bukan saya yang berkata-kata. Iya. Tanganmu sembuh, engkau hambaku yang kukasihi. Engkau sembuh, gitu. Tangannya saya tidak tahu tangan itu bagaimana, karena dia hanya berkunjung ke situ. Nah, gitu. Setelah selesai, saya mengucap syukur, tapi sambil bingung juga. Kok bisa ya? Kok bisa? Aduh Tuhan, dari engkaukah ini? Gitu. Nah, setelah selesai ibadah, langsung kami sharing. Ternyata memang apa yang terjadi itu benar, saudaraku. Sang pendeta itu mempunyai masalah, saya tidak usah cerita, dia dilawat Tuhan. Amen. Setiap kita dilawat Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita. Ingat saudaraku, jangan malu, jangan malu. Setiap pelayan Tuhan, setiap gembala yang Tuhan suruh untuk melayani dan dibukakan, itu adalah perintah Roh Kudus. Tuhan mengasihi dia, karena Tuhan mengasihi dia, bukan mempermalukan. Tuhan mengasihi hamba yang sudah dilawat. Dan itu nyata, saudaraku. Setiap hamba-hamba Tuhan yang digerakkan oleh Roh Kudus menjamah, jangan khawatir, jangan apa-apa, Roh Kudus bergerak di dalam saudara. Walaupun terkadang saudara merasa bagaimana ya, apa saya malu? Tidak. Biasanya kalau Roh Kudus itu sudah bekerja, itu tidak ada lagi perasaan malu atau apa. Amen. Jiwa kita seperti ditarik, seperti gimana ya, ditarik ke atas, melayang-layang. Aduh, luar biasa Tuhan. Nah, itu di situ pengalaman pertama saya melayani. Semenjak itu saya takut bertindak tidak sesuai firman Tuhan. Jujur saudaraku, walaupun saya kadang-kadang masih malas baca firman Tuhan ya, masih malas. Karena mata saya juga agak sakit. Tapi ya itu, firman Tuhan itulah sebenarnya pedang kita. Penuntun kita. Jangan malas saudaraku. Jangan malas saudaraku. Firman itu, Tuhan itu satu-satunya yang membawa kita. Mengajari kita, Roh Kudus akan memberikan ilham kepada kita. Mengartikan satu ayat pun kita baca, kalau Roh Kudus sudah menerangin, itu bisa berbagai keterangan. Berbagai ayat yang akan dinyatakan kepada kita. Kita kadang-kadang terkejut. Hanya satu perikop, ya, ayat saja, itu sudah menggambarkan betapa hikmat Tuhan itu sangat luar biasa. Kita disertai Roh Kudus pada saat itu. Percayalah saudaraku. Jika kita bertekun di dalam Tuhan, pasti Tuhan menyertai kita. Karena kita memberi diri saudaraku. Jika kita memberi Tuhan akan turut campur tangan. Amin. Dimulai dari kita dulu. Memang masalah itu tidak berhenti. Tidak berhenti. Kita bukan jadi orang kudus, orang yang benar-benar tetap mengalami hal-hal yang sukacita, yang supranatural. Tidak, saudara. Kita berjalan hidup biasa saja. Ada masalah, kadang-kadang ada kesedihan, kadang-kadang ada gundah, ada khawatir. Tapi kalau kita sudah mengenal Yesus, kita cepat mengambil sikap. Pasti kita akan terpulihkan. Karena kata Tuhan ya, sebelum matahari terbenam, kita menyelesaikan masalah. Yes. Walaupun belum terselesaikan. Walaupun itu hak prerogatif Tuhan sendiri. Kita hanya menjalaninya. Tapi apa saudaraku? Kita damai, sukacita. Apapun yang terjadi. Walaupun kita diintimidasi sesama kita. Atau ya apalah namanya, saya tidak mau kasih tahu. Kita merasa terluka atau apa. Gak terasa tuh. Benar saudaraku. Kita kebagikan gila, orang gila dibilang orang. Karena tidak terasa.
Tidak terasa. Kadang-kadang ada juga rasa sedih kita, ada juga kadang-kadang. Tapi sesudah itu, enggak ada tuh, no problem, enggak ada. Nah, waktu kasih mula-mula itu saudaraku, rasanya tidak ada yang tidak indah. Indah semua. Melihat Yes. setiap orang itu indah. Perasaan saya itu setiap orang diciptakan Tuhan itu ada istimewanya. Semua istimewa. Walaupun kaum kedar sekalipun. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kalau saya berjalan melihat mereka, belas kasihan itu turun. Tuhan itu teramat baik, teramat luar biasa. Begitu banyak kesalahan saya dulu. Begitu banyak. Amin. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Walaupun masih kadang-kadang saya salah, kita minta ampun, Tuhan mengampuni. Ya saudaraku, jadi pengalaman saya ini, terkadang orang, ya mungkin ada orang bertanya, hadis itu apa sih? Iya, betul, betul. Ya, saya kan dibimbing sama Bapak rohani saya, terus baca firman. Seperti waktu Yesus disalibkan, itu kan ada dua orang yang berdosa ikut disalibkan. Sebelah kanannya kan mengatakan pada Yesus, kalau nanti katanya Pak Gembala, lupa lagi saya. Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Yes, Firdaus. Iya, Firdaus. Firdaus. Oh, maaf saudaraku. Di tempat saya melihat yang terindah itu adalah Firdaus. Kita dibawa ke sana. Di saat kita meninggalkan raga kita, dipanggil Tuhan dengan cara apapun ya. Jangan persalahkan orang kudus itu mati dengan cara ditabrak atau di apa sekalipun, jangan persoalkan. Ya. Kita tidak tahu rahasia Tuhan. Dengan cara apapun Tuhan mengambil kita, kalau Tuhan berkenan, kita akan dibawa ke Firdaus. Itu tempat penantian sebelum penghakiman terakhir. Amin. Ya, di akhir zaman. Ya, dibawa ke sana. Enak saudaraku. Makanya kalau si Paulus bilang mati itu adalah keuntungan. Ya benar. Luar biasa. Nah, hadis itu saudaraku, itulah tempat kita jiwa-jiwa orang yang berdosa menurut Tuhan ya. Kita tidak bisa menghakiminya orang ya. Menurut Tuhan itu belum layak dibawa ke Firdaus, itu dibawa ke Hades. Saya pernah membaca di firman Tuhan, Yesus dikatakan Yesus pergi ke penjara-penjara ya, ke bawah tanah, ke dunia orang mati. Iya. Saya percaya saudaraku bahwa dunia orang mati itu mungkin bukan mungkin ya, dia pergi ke Hades. Bayangkan aja saudaraku, dunia ini udah berapa ribu tahun ya. Banyak orang yang belum mengenali Yesus ya. Apalagi zaman dahulu kala. Sebelum Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham ya. Masih zaman-zaman jahiliyah dulu ya. Sesudah Adam, terus kan terjadi zaman-zaman jahiliyah. Walaupun masa Nabi Nuh itu masih banyak ya kejadian-kejadian. Nah itu meninggal, kan belum mengenali Yesus. Belum mengenali Yesus. Dan saya percaya Yesus itu datang melayani mereka. Menyatakan siapakah dirinya. Saya sangat percaya. Dengan cara Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Apa sih yang bisa dibuat Tuhan Yesus? Walaupun di dalam penjara-penjara sekalipun, dia berkuasa atas langit dan bumi seisinya semesta ini. Dia berkuasa. Saya percaya. Datang mengambil orang. Sebelum nanti dia datang, kita naik di awan-awan. Itu kedatangannya yang pertama ya. Yang pertama itu setelah dia meninggal ya Pak Gembala ya. Itu orang kudus naik. Setelah dia meninggal, baik Tuhan itu
apa namanya, apa sih namanya, apa baik Tuhan itu terbelah ya. Oh, tabir, tabir. Tabir bait Tabir suci itu. terbelah dua. Yes. Dan itu kan orang-orang yang di dalam kuburan kan naik ya. Itu pengangkatan yang pertama. Oh iya, pada saat itu ketika Yesus itu waktu Yesus naik bangkit, waktu Yesus bangkit itu orang-orang yang di kuburan, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang suci, Alkitab mencatatnya, mereka juga ikut bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan masuk ke kota. Benar, kota Yerusalem yang indah itulah Firdaus. Itu naik ke kota. Nah, nanti kan kita dijemput lagi kan, Tuhan Yesus pengangkatan yang kedua. Kita tidak tahu waktunya ya, saudaraku. Ya, saya bersaksi di sini mungkin hanya di sini saja. Saya hanya mengatakan semua yang di firman Tuhan itu nyata. Semua yang di firman itu nyata. Biar kita melanjutkan masa-masa yang jahat ini dengan penuh iman, dengan penuh kasih. Satu hal yang harus kita lakukan adalah hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan kekuatanmu, dengan rohmu, dengan semuanya. Kasihilah Tuhan Allah. Yang kedua, kasihilah sesama. Itu. Apapun yang kita nyatakan, mau kita berdoa 10 kali dalam satu hari, mau kita beribadah seolah kita orang kudus, mau kita melakukan sesuatu hal-hal yang supranatural, kalau kita tidak mengasihi sesama. Itu firman Tuhan loh, saudaraku. Firman Tuhan. Kasihilah sesama. Makanya harus mengampuni. Harus mengampuni. Amen. Jangan pikirkan kesalahan orang lain. Jangan pikirkan yang lalu-lalu. Tutup buku. Amen. Memang ya, mungkin sejenak ya kita terpikir masa lalu ya. Namanya kita manusia ya, punya otak ya. Punya otak. Kita pikirkan. Tapi jangan sampai kita berdosa. Mengingatkan masa lalu langsung menghakimi. Tidak, saudaraku. Minta kekuatan dari Roh Kudus untuk memurnikan kita. Kita itu masih orang yang berdosa. Tapi Tuhan layakkan luar biasa. Dari hari ke hari, dari hari ke hari. Kita dilayakkan Tuhan.